Dan dengan skenario yang kedua berarti di sini nanti untuk pengumuman finalnya ini adalah tanggal 8 sampai 9 Maret ya tahun 2023. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berikan update informasi terbaru terkait tentang pendaftaran P3K Kementerian Agama tahun 2022-2023. Nah, pada video ini secara lengkap kita akan membahas informasi terbaru terkait tentang kuota formasi yang akan dibuka, jumlahnya berapa, kemudian syarat pendaftarannya itu apa saja, dan juga lini masa untuk jadwal seleksinya itu kira-kira dimulai kapan. Di sini nanti akan ada 3 kelompok jabatan, yaitu tenaga pendidik yang terdiri dari guru dan juga dosen, kemudian tenaga keagamaan terdiri dari penyuluh agama dan juga penghulu, serta fungsional dan juga tenaga kependidikan. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat, beritalah informasi yang kita kutip dari situs resmi Kementerian Agama Republik Indonesia terkait tentang kebijakan pengadaan CASN formasi tahun 2022. Ya benar, kalau misalkan kita melihat handout pengadaan CASN formasi 2022 ini adalah berdasarkan dari kebijakan pelaksanaannya, distribusi alokasi formasi, rencana jadwal pelaksanaan, dan juga rumusan anggarannya. Jadi semuanya ini sudah siap, teman-teman. Selanjutnya terkait tentang peraturan-peraturannya yang menjadi landasan hukum dari pengadaan calon aparatur sipil negara dari Kementerian Agama, ini adalah nanti akan dibuka, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, teman-teman. Jadi sama halnya dengan Kemdikbudristek, ini adalah nanti belum akan membuka untuk CPNS ya. Ini adalah berdasarkan dari Undang-Undang ASN, kemudian manajemen P3K, serta jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K, kemudian gaji dan tunjangan P3K, kemudian masa hubungan perjanjian kerja, pemberian kuasa pengangkatan, serta pengadaan P3K untuk jabatan fungsional. Ya benar, program ini merupakan salah satu dari 5 prioritas kerja Presiden Jokowi 2019 sampai 2024. Untuk P3K Kemenak sendiri ini adalah sama halnya dengan P3K Kemdikbud dan juga dari Pan-RB ya, yaitu untuk kebijakan pengadaan ASN tahun 2022 ini berfokus pada pelayanan dasar, yaitu guru dan juga tenaga kesehatan, yang di sini adalah diutamakan untuk keberpihakan kepada XTHK 2, kemudian juga mengacu pada penyederhanaan birokrasi sesuai dengan kemajuan teknologi sekarang ya, kemudian juga gaji dan juga tunjangan. Kebutuhan ASN diusulkan oleh instansi pusat dan juga daerah, memperhatikan kemampuan pembayaran gaji dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, hal yang ditandaskan dari Kemenak sendiri terkait tentang pemahaman untuk pendaftaran P3K ini mengacu pada kebijakan nasional. Yang mana di sini yaitu yang pertama, yaitu P3K itu sama kedudukannya ya dengan PNS, ini sama-sama diatur dengan PP. Kemudian berdasarkan dari Perpres 38 tahun 2020, yaitu hanya bisa diisi oleh jabatan fungsional dan juga JPT yang bukan menyangkut rahasia negara ya. Kemudian di sini jangan dianggap sebagai PP yang mengatur tenaga honorer. Kemudian juga seleksi ini untuk menjadi P3K ini harus melalui tahapan seleksi. Artinya untuk diangkat menjadi P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini tidak serta-merta bisa diangkat secara otomatis, namun harus mengikuti seleksi. Nah, selanjutnya untuk P3K tenaga honorer ini nggak sama, teman-teman. Yang mana di sini untuk tenaga honorer, PTT, kemudian outsourcing ini nggak sama ya dengan P3K. Nah, selanjutnya terkait tentang pendaftaran, yaitu pendaftaran P3K tidak hanya untuk tenaga honorer saja, tetapi juga umum ya. Ini bisa melakukan pendaftaran. Kemudian terkait tentang perjanjian kerja, P3K memakai sistem perjanjian kerja ya. Ada yang mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun. Ini adalah merupakan arah kebijakan dan juga strategi nasional yang menjadi mandat RPJMN ya dari kepada Kementerian Agama. Selanjutnya kebijakan dari Kementerian Agama. Untuk yang pertama yaitu pelamar calon P3K. Kementerian Agama telah mengusulkan kepada Kementerian Pan-RB bahwa pelamar calon ASN Kementerian Agama ini memprioritaskan bagi mereka yang sudah mengabdi di Kementerian Agama. Artinya ini sangat menguntungkan bagi teman-teman yang sudah mengabdi atau menjadi honorer ya selama ini.
Kemudian terkait tentang kompetensi, calon P3K Kementerian Agama ini akan mengikuti seleksi kompetensi dengan CAT BKN ya, untuk mengukur kompetensi manajerial, sosiokultural, teknis, serta wawancara. Nanti menggunakan CAT ya untuk integritas dan juga moralitas. Selanjutnya terkait tentang moderasi beragama, calon P3K Kementerian Agama ini akan mengikuti tes moderasi beragama menggunakan sistem CAT mandiri Kementerian Agama untuk mengukur tingkat pemahaman dalam implementasi moderasi beragama. Yang keempat terkait tentang profil ASN Kementerian Agama ini P3K ini akan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan jabatan dan memiliki pemahaman beragama yang moderat sehingga dapat mencapai tujuan Kementerian Agama secara keseluruhan. Selanjutnya untuk persyaratan umum calon P3K di Kementerian Agama nanti, inilah yang pertama, yaitu di sini setiap warga negara Indonesia ini dapat melamar ya menjadi P3K dengan ketentuannya. Yang pertama, usia paling rendah ini adalah 20 tahun, paling tinggi adalah 1 tahun menjelang batas usia pensiun ya pada jabatan yang dilamar. Kalau misalkan saya inilah honorer di MTS misalkan ya di madrasah, usia saya ini adalah 58, berarti saya masih bisa melakukan pendaftaran. Dikarenakan untuk usia pensiun dari seorang guru ini adalah 60 tahun. Kemudian yang kedua, tidak pernah dipidana penjara, ini adalah 2 tahun atau lebih ya. Kemudian nggak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai ASN, kemudian prajurit TNI, anggota kepolisian atau juga pegawai swasta. Kemudian tidak menjadi anggota pengurus parpol dan juga terlibat politik praktis, kemudian memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Artinya kalau misalkan saya inilah guru madrasah aliyah ya, honorer di sana, kalau ingin akan menjadi P3K sebagai seorang guru, berarti kualifikasi akademik atau ijazah saya ini adalah minimal S1 ya teman. Kemudian memiliki kompetensi dibuktikan dengan sertifikasi keahlian atau keterampilan tertentu yang masih berlaku. Tentunya adalah untuk nanti P3K Kemenak, yaitu untuk jabatan yang teknis. Selanjutnya di sini kita harus sehat jasmani dan juga rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, serta persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Selanjutnya calon pelamar ini hanya dapat mendaftar pada satu instansi atau satu formasi jabatan saja. Dan selanjutnya terkait tentang distribusi alokasi formasi CASN untuk tahun 2022 Kementerian Agama. Di sini terdiri dari tenaga pendidik ya. Tenaga pendidik ini totalnya 27.589, ini dibagi dua, yaitu untuk guru ini adalah 24 ribuan, kemudian untuk dosen ini adalah 2.741. Kemudian untuk tenaga keagamaan terdiri dari penyuluh agama ini adalah 12.427. Untuk penghulu ini adalah 2.308. Kemudian untuk fungsional dan juga tenaga kependidikan inilah totalnya 7.281. Nah, surat penetapan dan rincian formasi setiap satuan kerja ini dapat teman-teman akses melalui sistem aplikasi yang telah disediakan oleh Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, dan penyerahan formasi akan disampaikan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022. Tentunya untuk saat ini sudah diserahkan teman-teman. Nah, selanjutnya terkait tentang perkiraan untuk skenario-nya, di sini dibagi ke dalam dua skenario ya. Untuk skenario 1, kalau misalkan skenario 1 ini belum bisa dilaksanakan, berarti nanti menggunakan skenario yang kedua untuk penjadwalannya. Nah, di sini untuk pengumuman seleksi ini direncanakan untuk skenario 1, teman. Ini adalah untuk pengumuman seleksi tanggal 16 sampai 30 November 2022. Teman-teman pantau di portalnya nanti pada tanggal ini ya. Nah, selanjutnya untuk pendaftaran seleksi inilah langsung dibuka 16 sampai tanggal 7 Desember. Kemudian berikutnya adalah jadwal seleksi administrasi, kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi. Selanjutnya di sini adalah masa sanggah, kemudian jawab sanggah, pengumuman pasca masa sanggah, kemudian penarikan data final, kemudian penjadwalan seleksi, pengumuman jadwal seleksi per sesi. Nah, selanjutnya di sini untuk pelaksanaan seleksi nanti bulan Januari 2023. Namun untuk rangkaian pendaftarannya dimulai pada tahun 2022 ini. Kemudian untuk pengolahan nilai, kemudian diumumkan hasilnya, masuk pada masa sanggah, kemudian jawab sanggah. Kemudian untuk pengumuman hasil finalnya ini adalah nanti tanggal 23 sampai 24 Februari tahun 2023. Nah, untuk jadwal ini masih bersifat tentatif, namun teman-teman perlu dipersiapkan sejak dini ya untuk melakukan pendaftaran. Ini adalah untuk opsi perkiraan skenario yang pertama.
Kalau misalkan dari skenario pertama ini belum dilaksanakan, maka teman-teman pantau yaitu nanti skenario yang kedua, yang mana untuk pendaftaran inilah dibuka pada tanggal 1 sampai 22 Desember tahun 2022. Nah, pastikan teman-teman memantau linknya yaitu untuk pendaftaran. Kalau misalkan di skenario pertama ini belum dibuka pendaftaran, berarti nanti dibuka di skenario yang kedua yaitu 1 Desember sampai 22 Desember 2022 dengan rangkaian jadwal seleksi. Dan dengan skenario yang kedua berarti di sini nanti untuk pengumuman finalnya ini adalah tanggal 8 sampai 9 Maret ya tahun 2023. Inilah pengumuman untuk hasil akhirnya. Oke, demikian semuanya informasi ini, semoga bermanfaat dan teman-teman bisa persiapkan sejak dari sekarang ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.